Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala. Nafa'ana Allahu bihi wa jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Wa radiyallahu ta'ala anna wa an jami'il muslimin ila an qala al-ba'tsu wa ahwal yaumil qiyamah. ومما أكرم الله تعالى به هذه الأمة المحمدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بما يجري في البعث وفي أهوال يوم القيامة، فأخبرنا عن الصور الذي ينفخ فيه وأنه قرن مثل البوق، والنفخ فيه هو عبارة عن صيحة إسرافيل. وأخبرنا عن إسرافيل وأنه له 4 أجنحة، جناحان في الهواء وجناح قد تسربل به وجناح على كاهله والقلم على أذنه. فإذا نزل الوحي كتب القلم ثم درست الملائكة، وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى، فالتقم الصور يحني ظهره، وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصور. وأخبر أن الساعة تأتي بغتة فجأة، وأقسم على ذلك فقال تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس، فلا تزال ترتفع في السماء وتنتشر حتى تملأ السماء، ثم ينادي مناد يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه، وإن الرجل ليمدر حوضه فلا يسقى منه شيئا أبدا، والرجل يحلب ناقته فلا يشربه أبدا. مدر الحوض أي طينه لئلا يتسرب منه الماء. وأخبر عن النافخين فقال إنهما في السماء الثانية، رأس أحدهما بالمشرق ورجله بالمغرب، أو قال رأس أحدهما بالمغرب ورجله بالمشرق، ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخان. وأخبر أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقالت أم سلمة وعائشة متعجبتين ينظر بعضنا إلى بعض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، فقد شغل كل بنفسه لكل امرئ من يومئذ شأن يغنيه. وأخبر أن الكافر يحشر على وجهه مسحوبا مستدلا بقوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. فتعجب أنس من ذلك، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه بلى وعزة ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini kita dipertemukan dengan malam-malam yang mulia, malam-malam yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa lailatun fiha, dan malam-malam di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah itu seperti malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa menghidupkan malam-malam 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Lailatun fiha, dan malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah yaitu bilailatil qadar, sama dengan kemuliaan malam-malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini bagaimana di sana Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi
Al-Maliki menjelaskan tentang bagaimana tiupan sangkakala, yang mana disebutkan oleh beliau bahwasanya tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu tentang tiupan sangkakala tersebut. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana tiupan sangkakala itu ada tiupan yang pertama, kemudian ada tiupan yang kedua, kemudian ada tiupan yang ketiga. Dari karenanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka semua makhluk mati pada saat itu, baik yang di langit ataupun yang di bumi, semuanya. Fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard, yaitu semuanya yang hidup pada mati. Yang hidup pada mati semua. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Di antaranya setelah mati semuanya, kemudian Allah mencabut roh-roh yang tersisa, hatta yakuna akhiru man yamut malakul maut. Paling terakhir mati itu malakul maut. Habis sudah, sidin tugasnya berat. Maka yang paling terakhir tidak mungkin sidin orang yang paling pertama. Maka ketika malakal maut yang paling terakhir mati, wa yanfaridul hayyul qayyumul ladzi kana awwalan wa huwal baqi akhiran bid-daimumati wal baga, yang hanya tersisa pada saat itu zat Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Kana awalan wa huwal baqi, Allah maha pertama dan Allah yang maha kekal selamanya. Akhiran bid-daimumati, selama-lamanya tidak ada batasnya. Wal baga, pada saat itu ketika semua makhluk pada mati, Allah memanggil limanil mulkul yaum. Sekarang kekuasaan milik siapa? 3 kali diulang, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Maka yujibu nafsah binafsih, maka Allah menjawab dengan zatnya sendiri, lil wahidil qahhar, yaitu milik Allah yang maha tunggal, yang maha perkasa. Kemudian dihidupkan lagi. Siapa yang paling pertama dihidupkan? Israfil. Israfil dihidupkan lagi setelah mati semuanya, itu mati pada mati semuanya. Semua yang di langit, di bumi, semuanya mati. Tiupan. Lain trompet, sangkakala. Sangkakala Azrail. Di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana huru-hara hari kiamat. Haula wala quwwata illa billah. Kemudian dihidupkan lagi Israfil. Setelah dihidupkan Israfil, Allah memerintahkannya untuk meniup sangkakala di kali yang ketiga. Dan itu tiupan kebangkitan. Ditiup lagi. Ditiup lagi. Thumma nufikha fihi ukhra dalam Al-Quran. Kemudian ditiup lagi sangkakala. Sangkakala tersebut fa'idahum qiyamun yanzurun. Pada saat itu ketika ditiup yang ketiga kalinya, mereka ahya ba'da kanu 'idhaman wa rufata. Yang dulunya mereka itu sudah menjadi debu, sudah menjadi tulang belulang, hidup lagi. Mereka yanzuruna ila ahwali yaumil qiyamah, melihat tentang bagaimana hari kiamat. Nah, itulah tiupan yang kedua. Nah, dari karenanya ada yang mengatakan bahwasanya nantinya
akhir-akhir zaman itu keluar Dajjal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada saat itu Dajjal, maka Dajjal itu berada di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad selama 40. Tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 malam atau 40 tahun. Fayab'atsullahu Isa ibn Maryam. Maka pada saat itulah Allah mengutus Isa bin Maryam. Kemudian setelah itu yang mengalahkan Dajjal Isa bin Maryam dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian Dajjal, maka manusia masih hidup di permukaan bumi ini, dan yang saking luar biasanya tidak ada berselisihan antara satu dengan yang lain. Pada saat itu setelah Dajjal itu paling fitnahnya paling luar biasa. Tadi perawinya masih mengatakan la adri, saya tidak tahu, katanya arba'in yauman, 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan atau 40 malam. Setelah Dajjal musnah, itu semua orang hidup dalam kedamaian, ketentraman, tidak ada kezaliman, bahkan tidak ada perselisihan antara dua orang. Dua orang pun tidak ada perselisihan, damai. Setelah itu subhanallah, thumma yursilullahu rihan baridatan min gibalis Syam. Kemudian Allah utus nantinya, Allah kirim angin yang berhembus dengan sejuk dingin dari arah Syam. Maka pada saat itu tidak ada yang tersisa salah seorang yang ada di hatinya dari keimanan, melainkan dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta law anna ahadahum kana fi kabidi jabalin ladakhalat alaih. Meskipun orang berada di dalam gunung, maka orang itu pun akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika keimanan ada di dalam hatinya. Qala sami'tuha min rasul wa yabqa syirarun nas min khiffati at-tayr. Maka setelah itu tidak lama kemudian, maka disebutkan bahwasanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda bainan nafkhatain arba'un. Galu ya Abu Hurairah arba'una yawman, gala abaitu, galu arba'una sanah, gala aba, galu arba'una syahran, gala abaitu, wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajbu dhana bihi fihi yurakkabul khalqu. Rasul mengatakan antara dua kali tiupan itu 40. Galu ya Abu Hurairah. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, 40 hari. Gala abaitu, aku tidak tahu. Galu arba'una sanah, atau 40 tahun, tidak tahu. Atau 40 bulan, aku tidak tahu. Wa yabla kullu syai'. Pada saat itu hancur segala sesuatu dari manusia, melainkan tulang ekornya. Itu yang tidak hancur. Dan dari situ nantinya hidup lagi manusia. Ajbud dzanab. Naam. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala yang ketiga kalinya, maka hidup semua manusia. Menuju ke mana? Menuju ke mahsyar. Menuju ke mahsyar. Belum penentuan lagi itu. Masih belum penentuan. Menuju ke mahsyar. Dari karenanya Imamul Qurtubi juga menjelaskan bahwasanya
Tiupan yang pertama semuanya pada mati. Tiupan yang kedua dibangkitkan dan dihidupkan. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tiupan yang kedua itu dibangkitkan dan dihidupkan semua yang mati meskipun bayi yang keguguran. Tapi yang udah ditiup roh udah 4 bulan. Itu pun juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pertama nantinya dihidupkan dari malaikat adalah sebagaimana tadi yang dikatakan adalah Israfil. Israfil yang paling pertama dihidupkan. Kemudian Al-Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bagaimana di sana menyebutkan tentang ketika kita dihalau nantinya. Ketika kita dihalau, wa akhbara anna an-nasa yuhsyaruna hufatan 'uratan ghurla. Kita nantinya akan dihalau dalam keadaan yaitu hufatan. Apa itu hufatan? Yaitu adalah dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Uratan dalam keadaan tidak memakai busana. Ghurla dan kita dalam keadaan terlihat pada saat itu qulfah atau seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya ghurla yaitu tidak berkhitan. Dan pada saat itu gad aljamahumul arak wa balagha syuhumul adhan. Pada saat itu kita tenggelam dengan keringat kita, ada yang sampai telinga. Wa galat Ummu Salamah wa Aisyah muta'ajjibatain. Pada saat itu Ummu Salamah dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma berkata sambil takjub, yanzuru ba'duna ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau begitu tidak ada yang berbusana, berarti satu sama lain saling melihat tentang apa yang dia punya. Artinya memperhatikan aurat dan sebagainya. Kata Nabi Muhammad, al-amru asyaddu min ayyahummahum dzalik. Perkara yang mereka hadapi lebih dahsyat dari apa yang mereka inginkan untuk melihat satu sama lain. Kalau kita maaf orang yang matanya jelalatan di dunia, masya Allah, melihat ini itu lain sebagainya langsung. Maka sambil masya Allah lagi, la haula wala quwwata illa billah. Kalau di sana tidak ada al-amr asyad min ayyahummahum dzalik. Perkara yang mereka hadapi lebih dahsyat dari apa yang mereka menginginkan pada saat itu untuk melihat satu sama lain. Qad syughila kullun binafsih. Semua orang sibuk dengan dirinya. Semua orang tidak memikirkan. Seorang suami tidak memikirkan istrinya. Istrinya tidak mencari suaminya. Orang tua tidak akan pernah mencari tahu keberadaan anaknya. Anak tidak akan pernah peduli dengan orang tuanya. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pada saat itu mengatakan ummati, ummati. Mana umatku, mana umatku. Dari karenanya di dalam Al-Quran likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu semua orang sibuk dengan keadaannya masing-masing, sibuk dengan urusannya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dalam Al-Quran fa idza ja'atis sakhah. Sakhah itu adalah salah satu daripada nama hari kiamat. Faidza ja'atis sakhah, maksudnya adalah sayhatul qiyamah, yaitu teriakan nantinya hari kiamat. Ketika datang nantinya suara yang mana di sana suara tersebut adalah suara yang sangat peka, yaitu suara hari kiamat. Pada saat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada saat itu khalas. Orang yang paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, ternyata pada saat itu subhanallah tidak ada yang peduli. Sampai nantinya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, la as'aluhu al-yawm illa nafsi.
Kata Isa bin Maryam, saat itu saya tidak mencari ibu saya. Saat itu pun saya tidak mencari ibu saya. Tidak ada yang saya perhatikan melainkan diri saya. La as'aluhu Maryam allati waladatni. Saya tidak menanyakan tentang Maryam yang melahirkan saya. Dari karenanya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sampai pada saat itu pun Ibrahim tidak akan pernah mencari anaknya. Begitu. Sampai Isa mengatakan, la as'aluhu al-yawm illa nafsi. La as'aluhu al-yawm Maryam allati waladatni, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan ummati ummati. Inilah yang dimaksud dengan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini maqamul mahmud. As-sabitul wahid, satu-satunya yang saat itu mencari umatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sampai anak dan istrinya pun tidak ada lagi, khalas. Yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu wa likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan masing-masing, khalas. Tidak ada lagi urus ini, urus itu, khalas, tidak ada lagi. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hadis tersebut sama. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu Aisyah mengatakan, fa kaifa bil aurat? Bagaimana dengan aurat kita yang nampak pada saat itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Khalas. Tidak ada lagi sudah terpikir untuk melihat ini, melihat itu, melihat ini, tidak ada lagi. Yang dipikirkan bagaimana nasibnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Nah, pada saat itu baru wujuhu yawma idzin musfirah. Ada wajah yang berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah. Pada saat itu baru ada terbagi dua kelompok. Ada wujuhu yawma idzin musfirah mustanirah, yaitu bersinar, dhahikatun mustabsyirah, yaitu dia dalam keadaan tersenyum gembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul. Ada orang pada hari itu wajahnya tertutup dengan debu, sangat suram. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan, ditimpa dengan kehinaan dan kesusahan. Tidak lain, tidak ada kehinaan yang sebenarnya melainkan kemaksiatan. Wala ahanatil ibadu anfusaha bimithli ma'siyatillah. Seorang hamba akan terhinakan dengan kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah. Wala akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Dan tidaklah termuliakan seorang hamba melainkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu bakal nampak wajah yang ahli ta'ah dan wajah yang ahli maksiat. Ahli ta'ah tertutup dengan kegelapan. Ahli ta'ah wujuhu yawma idzin musfirah mustanirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang selama di dunia kafir yang durhaka. Mudah-mudahan selamat kita seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu pasti akan kita lalui semuanya. Lalui semuanya nantinya. Masyaallah. Wa akhbar anna al-kafir yuhsyar ala wajhi mashuban mustadillan biqaulihi ta'ala alladhina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam. Fata'ajjaba Anas min dhalik faqala lahu alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlain fid dunya qadirun ay yumshiyahu ala wajhihi. Nah, nantinya di hari kiamat di padang mahsyar itu kita berjalan beda-beda nantinya.
Orang kafir nih yang paling pertama orang kafir. Orang kafir dihalau nantinya dia akan diseret dengan wajahnya, berjalan dengan wajah. Bayangkan, bukan dengan kaki lagi. Dengan wajah. Diseret. Mengambil dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Mereka yang diseret nantinya atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka jahannam. Sayyidina Anas bingung, bagaimana nantinya orang berjalan dengan kepalanya, dengan wajahnya. Kata Nabi Muhammad, alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadirun ala ayyumshahu ala wajhi. Bukankah zat Allah yang menjadikan mereka berjalan dengan dua kakinya di dunia kuasa nantinya atas memperjalankan mereka dengan wajahnya. Allah kuasa memperjalankan kita dengan kaki, Allah pun kuasa menjadikan orang nantinya berjalan dengan wajahnya, begitu. Dan keadaan kita pada saat itu di hari kiamat beda-beda. Ada yang ya macam-macam, sampai hadal Imam Al-Haddad di dalam kitab Sabil Al-Iddikar beliau menjelaskan ada orang-orang yang berjalan nantinya macam-macam. Macam-macam pada saat itu. Ada yang mereka berjalan dengan ada yang mereka yang berjalan dengan wajahnya. Ada mereka yang nantinya di hari kiamat seperti semut diinjak oleh orang lain. Ya tentunya orang-orang yang sombong. Dan besok di hari kiamat kita dalam keadaan kelaparan, hausnya luar biasa, dan tidak punya pakaian, dan letihnya luar biasa. Dan siapa orang yang selama di dunia memberi makan kepada orang lain, pada saat itu dia akan diberi makan oleh Allah. Apalagi nih 10 pertama bulan Dzulhijjah, ayo gunakan ini malam-malam pertama kita, gunakan untuk beramal. Dan siapa orang yang memberi minum karena Allah selama di dunia, sagahullah, besok bakal diberi minum oleh Allah. Wa man kasalillah kasahullah. Dan siapa orang yang memberi pakaian orang lain selama di dunia karena Allah, besok dia bakal diberikan pakaian oleh Allah. Wa man amila lillah kafahullah. Siapa orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, besok mereka bakal diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil apa yang kita lakukan di sini bakal kita lihat di sana. Dan nantinya insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita jelaskan bagaimana keadaan manusia ketika berjalan nantinya menuju padang mahsyar. Mereka berkumpul, bagaimana keadaan mereka. Dan itu keadaan pada saat itu adalah gambaran dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Ada yang mereka membawa perut yang sangat besar, terlihat di dalamnya isinya kalajengking, ular, macam-macam, kelatau, ada. Macam-macam ular berbisa dan lain sebagainya. Ternyata apa? Tuh pemakan harta riba. Masya Allah. Besok di hari kiamat. Wah, saat ini santai aja, masih belum. Begitu, masih belum. Tapi nantinya di hari kiamat, ya Allah. Mudah-mudahan selamat kita seberatan insyaallah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya orang yang beriman jangan sampai disia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus di 10 pertama bulan Dzulhijjah, untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak tahlil, untuk memperbanyak tasbih, untuk memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal soleh, karena segala amal soleh yang kita lakukan di sepanjang 10 pertama bulan Dzulhijjah hadza sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukannya pun adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya tuh ada salah seorang anak orang soleh, ada putri salah satu orang soleh yang meninggal terlebih dahulu dari ayahnya. Artinya dia meninggal terlebih dahulu dari ayahnya. Maka ayahnya bermimpi
Maka ayahnya bermimpi di suatu malam di dalam tidurnya, fasa'alaha an haliha. Maka ayahnya bertanya tentang keadaannya, fagalat ya abati. Maka anaknya menjawab, wahai ayahku, nahnu huna na'lam wa la na'mal. Kami di sini sudah berada di tempat yang kami semua mengetahui tentang pahala setiap amal yang dilakukan selama di dunia. Wala na'mal, tapi kami sudah tidak bisa lagi untuk punya kesempatan di dalam beramal. Ya memang, kalau sudah meninggal dunia, kesempatan apa lagi? Habis. Nah, kita sekarang ada di dunia, kita berada di tempat yang mana kita diberikan kesempatan besar untuk beramal, meskipun kita tidak tahu dan belum tahu, kita hanya mendengar. Dan ini adalah salah satu cara mengimani tentang al-ghaib yang tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, sampai Rasul menggambarkan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, yaitu bimithli lailatul qadar, bilailatul qadar, lailatun fiha bilailatul qadar. Satu malam dari 10 pertama bulan Dzulhijjah sama seperti malam Lailatul Qadar. Kita masih belum tahu seberapa besar pahalanya kalau dibesarkan, kalau dirupakan seperti apa. Jadi karenanya sama seperti majalisil ilm, sama seperti solat di saf pertama, sama seperti pahala adzan, sama seperti pahala solat berjamaah. Lau badalin nas lau ya'lamuna ummati, kata Nabi Muhammad. Seandainya dinampakkan bagi manusia, seandainya umatku mengetahui tentang solat berjamaah, maka dia akan datang dalam keadaan merangkak. Tapi mereka tidak mengetahui, tidak melihat. Nah, ini putrinya orang saleh meninggal dunia dan memberikan nasihat kepada ayahnya, wahai abah, saya sudah berada di tempat yang saya mengetahui nilai sebuah amal, tapi saya tidak bisa lagi untuk beramal. Nah, kita berada di tempat yang kita diberikan kesempatan untuk beramal, meskipun kita belum tahu bagaimana di sana pahalanya, bagaimana ganjarannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Perempuan tersebut mengatakan, bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna gaula subhanallah, ketahuilah wahai abah bahwasanya bacaan kalimat subhanallah ra'ainahu huna khairan minad dunya wa ma fiha. Kami lihat di sini, saya lihat di sini pahalanya satu kali subhanallah itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, dunia dan seisinya. Satu kalimat subhanallah. Wah, kita masih berada di alam dunia. Alam yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk beramal. Dari karenanya di dalam Al-Quran lihat orang-orang yang sudah menjelang wafat baru dia sadar. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Ke dunia lagi? Kan udah diberi kesempatan kemarin hidup di dunia. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, udah diberi kesempatan. Kenapa lagi mau minta pulang ke dunia? La'alli a'malu salihan fima tarak. Saya mau beramal saleh yang dulunya saya tinggalkan. Loh, dulu kenapa? Ya banyak tergoda dengan dunia, tergoda dengan berbagai macam teman-teman yang ada di samping, tergoda dengan berbagai macam gaya hidup, kemudian tergoda dengan berbagai macam yang didengar, yang dilihat, kemudian yang dirasa, sehingga lupa tentang tujuan dia diciptakan di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun la'alli a'malu. Coba lihat dalam Al-Quran, dia minta pulang ke dunia, minta balik ke dunia, tidak ada keinginannya untuk menambah harta, untuk bisnis, untuk apa, tidak ada. La'alli a'malu salihan fima tarak. Saya mau mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan, amal soleh yang mungkin barangkali dulu dia remehkan. Lihat orang hadir majlis, dia meremehkan. Lihat orang sholat Jumat dengan memakai yang sunnah, dia remehkan. Lihat orang hadir maulid, dia remehkan. Lihat orang mencintai orang soleh, dia remehkan. Mungkin dulu dia remehkan, sekarang yang tertinggal hanya penyesalan. Lihat orang sholat berjamaah, dia remehkan. Lihat orang Masya Allah dari majelis ke majelis, dari majelis ke majelis, bahkan dia meremehkan, menyepelekan orang tersebut. Untuk apa dari majelis ke majelis? Ternyata besok di hari kiamat, la'alli a'malu salihan. Coba lihat, penyesalan yang dia rasakan saat itu bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi pejabat, bukan untuk menjadi orang yang nomor satu, baik itu di kotanya atau di maknanya, tidak. Tapi yang mereka sesali adalah la'alli a'malu salihan fima tarakt.
Siwak yang dulunya tidak diistigamahkan menjadi penyesalan. Bacaan Al-Quran yang tidak dirutinkan menjadi penyesalan. Sedekah yang tidak bisa dia kerjakan menjadi penyesalan. Semuanya menjadi penyesalan. Amal saleh semuanya. La'alli a'malu salihan. Ini orang-orang yang dalam kubur mereka menginginkan untuk balik ke dunia ketika kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mereka pengen kembali ke dunia. Kenapa? Mereka melihat begitu besar pahala yang Allah berikan bagi orang yang beramal saleh. Tinggal kita yang masih hidup di dunia diberi kesempatan. Ada apa dengan kita, dengan kelalaian kita? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, taufik bi taufiqihi saral muti'u yuti'uhu. Dengan taufik orang bisa berbuat taat. Orang dengan taufik orang bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya zikir ini penting. Sampai ada salah seorang datang kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Datang kepada Abu Muslim Al-Khawlani dan mengatakan, "Ausini ya Aba Muslim. Beri saya wasiat. Ya la uzkurullah tahta kulli syajaratin wa madaratin." Dimanapun engkau berada, mau di bawah bangunan, mau di bawah pohon, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Gala zidni, apa lagi? Gala uzkurullah hatta yahsabukan nas min zikrillahi ta'ala majnun. Sebut lagi, perbanyak zikir kepada Allah sampai orang mengira engkau itu adalah seperti orang gila. Kan banyak orang di akhir zaman melihat orang berzikir sampai dikatakan seperti orang gila. Biar tidak jadi masalah. Lebih baik gila dalam berzikir daripada gila di dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah. La ilaha illallah. Sampai Abu Muslim Al-Khawlani melihat Abu Muslim yadhkurullah, ketika beliau berzikir kepada Allah, ada salah seorang melihat. Fara'ahu rajulun wa huwa yadhkurullah ta'ala. Maka ada orang yang melihat salah seorang menyebut nama Allah. Maka dia mengatakan, "Amajnun sahibukum hadza?" Apakah teman kalian itu gila saking banyak zikirnya? Maka Abu Muslim, "Laisa hadza bil majnun." Ini bukan orang gila, tapi ini adalah obat gila. Obat gila adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Kita banyak waktu-waktu kita terbuang begitu saja di dalam hal kelalaian. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, kesempatan demi kesempatan di dalam berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Kemudian dari karena itu perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada nantinya penyesalan bagi para penghuni surga ketika mereka sudah berada di dalam surga, melainkan atas satu waktu yang mereka lalui tidak mereka pergunakan di dalam mengingat Allah. Dan kita saat ini berada di hari-hari zikir. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat. Yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, yaitu dengan wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Yang disebut dengan ma'dudat yaitu ayyamut tasyrik. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat liyadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Dalam Al-Qur'an ada fi ayyamin ma'lumat, ada fi ayyamin ma'dudat. Dan kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumat yaitu maksudnya adalah menyebut nama Allah di beberapa hari yang telah ditentukan. Yaitu ma'lumat tersebut adalah hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Adapun ayyam ma'dudat yaitu adalah hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita dianjurkan untuk berzikir, perbanyak, jangan sampai jadi orang yang menyesal, masuk surga masih menyesal. Kenapa menyesal? Karena melalui hari-hari yang dia lalui dari hari dunia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya orang-orang arifin billah, orang-orang yang sudah merasakan manisnya dalam berzikir kepada Allah, mereka mengatakan lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fih. Seandainya para penguasa-penguasa dan anak-anak penguasa mengetahui apa yang kita rasakan pada saat ini di dalam berzikir begitu nikmatnya, lajaladuna alaihi bisuyuf, mereka bakal mencambuk kita dan mereka bakal melukai kita dengan pedang mereka. Itu apa yang mereka anggap nikmat sebenarnya tidak nikmat, semuanya menjadi sebuah kerugian besar di hari kiamat. Tapi kenikmatan yang sebenarnya di dalam mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dari karenanya hari-hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Hadhihi wal fajri wa layalin ashr. Bahkan para salaf terdahulu di setiap sholat subuhnya di sepanjang 10 pertama bulan Dzulhijjah surahnya tidak berubah-ubah. Surahnya surah Al-Fajr di rakaat pertama, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Begitu. Ada putri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah, ketika Sayyidina Ali suami Sayyidatuna Fatimah masuk ke rumah, melihat Sayyidatuna Fatimah semuanya menyebut nama Allah. Tangan kanannya memutar gilingan, tangan kirinya menggendong Sayyidina Husain dan lisannya menyebut nama Allah. Ada perempuan dahulu, strongnya luar biasa. Begitu luar biasa Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kita bagaimana kalau istrinya sibuk, tangan kanannya lagi masak, tangan kirinya menggendong anak, mungkin mulutnya bukan berzikir, bemamai yang ada.
Iya, ikam nih bercatur terus ini itu dan sebagainya. Suaminya juga yang kada. La ilaha illallah begitu. Naam. La ilaha illallah begitu. Dari karenanya idza maridna tadawaina bi dzikrikumu fanatruku dzikra ahyanan fanantakisu. Obat penyakitnya kami itu adalah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami meninggalkan zikir, pada saat itulah kami pun kalah dari syaitan, kalah dari segala-galanya. Adzkuruni fadzkuruni adzkurukum. Jika kalian menyebut aku, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Bagaimana Allah mengingat kita? Mengingat kita dengan memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan kelembutan, memberikan pemeliharaan, memberikan apa yang kita mau daripada hajat dan keperluan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin berzikir. Dari karenanya ini zikir ini susah, Pak, susah. Tidak semua orang diberikan. Dari karenanya Nabi Muhammad berpesan untuk meminta itu semua setelah selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nah, ini menunjukkan tiga perkara ini beratnya luar biasa. Sampai kita khusus di sana, a'inni, tolong saya wahai Allah. Ala dzikrik, untuk selalu mengingat kepada engkau, wa syukrik, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa mampu memperbaiki penghambaan saya kepada engkau. Nah, ini setelah selesai sholat lagi khusus anjurannya baca, jangan ditinggalkan setelah selesai sholat 5 waktu. Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya untuk selalu mengingat kepada engkau, syukrik wa husni ibadatik, dan zikir wa dzkurullaha dzikran katsira, perbanyak. Bahkan orang yang memperbanyak zikir akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik keberuntungan dunia, lebih-lebih keberuntungan akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli zikir insyaallah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah, dan mudah-mudahan ini malam-malam yang membawa keberkahan bagi kita semua, sehingga dosa kita diampuni Allah, segala kesalahan kita dimaafkan Allah, segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang bagi berkurban, yang mau berkurban untuk tidak diperkenankan untuk memotong daripada kukunya dan yang panjang dari rambut yang tumbuh di batang tubuhnya. Bagi yang berkurban dari malam hari ini sampai pelaksanaan ibadah kurban. Jadi dari hari ini sampai pelaksanaan ibadah kurban, maka tidak dianjurkan untuk mengambil, memotong kukunya atau yang panjang dari rambutnya. Tidak dianjurkan begitu. Dari malam hari ini sampai seterusnya nantinya sampai dia berkurban. Kapan kurbannya? Ya imma tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari udhiyah 11, 12, 13 itu hari udhiyah begitu. Mudah-mudahan kita seberataan dapat taufik hidayah insyaallah. Az-zikru, kata Habib Umar, zikir itu adalah silahul murid. Kata guru mulia Habib Umar, az-zikru silahul murid li naili kulli ma yurid. Zikir itu adalah senjata bagi orang yang menginginkan ridha Allah untuk mendapatkan segala apa yang dia inginkan. Perbanyak zikir. Dari karenanya Nabi Musa pernah bertanya, siapa orang yang paling kau cintai wahai Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, yaitu Allah mengatakan, qala ta'ala man udhkar bi ru'yatih, orang yang paling aku cintai orang yang apabila kau lihat engkau mengingat aku. Engkau mengingat aku ketika engkau melihatnya, itu adalah orang yang paling aku cintai. Wahakadha Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi ta'ala min dzikrillah. Tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan seorang hamba melebihi daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat.